Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Reza Aurelia Saputri, NPM 25782080. Di sini saya akan membuat tugas hands-on lab session 10, Network Socket Programming. Sebelumnya saya sudah mengerjakan soal latihan dari 1 sampai 3. Oke, selanjutnya kita langsung ke bagian hands-on. Di A itu ada mahasiswa menjelaskan logika ke program untuk setiap latihan. 1 sampai 3 dengan menunjukkan shortcut kode yang diambil melalui git text. Gunakan perintah berhubung kemarin ada perubahan, jadinya kita melakukan perintah git checkout. 2b menunjukkan secara live modifikasi pada sistem di mana melakukan secara live modifikasi pada sistem di mana server hanya akan memproses data telemetri jika diawali dengan prefix IoT. Jika data yang masuk tidak memenuhi kriteria prefix, program harus mereceive exception. Unauthrized protokol menampilkan kesalahan di terminal dan secara otomatis memutuskan koneksi soket. Selanjutnya, jalankan dan tunjukkan hasil pada terminal saat pengiriman data berhasil dan saat koneksi ditolak secara paksa oleh sistem. Oke. Simpan commit dan push perubahan ke GitHub dan berikan tag latihan 4. Oke. Selanjutnya kita langsung saja untuk membuka session 10. Kita masuk ke CMD. Nah, di sini kita akan melakukan git status dulu. Oke. Clean. Nothing to commit. Selanjutnya kita lakukan. Ya, nggak perlu deh sebenarnya. Ini jika kita melakukan perubahan kita bisa kembali lagi ke sudah nggak usah gitu commit kita add tuh sebenarnya langsung aja kita masuk ke git checkout. Oh iya, bukan ini ya, ini lagi ini kah? Oh yang ini. Git checkout. Oh iya, kita lihat dulu tagnya. Oke. Jadi aku dari sini ya. Git checkout. Lah Tuhan. Git check.
Aku juga bingung ya. Ini itu di soal latihan 1 atau latihan berapa? Mari coba aja kita lakukan gitu. Cek. Lagi buat video mah. Ada lagi buat tuh. Oke, berarti dari sini ini sudah masuk ke latihan 1. Nah, di latihan 1 ini nah, di sini tuh kita memiliki dua server, ada sebenarnya itu namanya itu server dan klien. Keduanya nih saling terhubung. Nah, jika kita mengimpor soket ini, dia akan saling terhubung. Nah, klien soket ini untuk membuat soket TCP ya. Klien soket ini untuk menghubungkan klien ke klien. Astaga, ya Allah. Mohon maaf Ibu kalau kedengaran berisik soalnya di rumah juga lagi ramai. Nah, di latihan 1 ini kita itu membuka gerbang komunikasi pertama dari klien antara klien dan server menggunakan protokol TCP. Alur kerja itu seperti kayak server menyalakan soket, mengikat bridge IP 127.0.1 dan port 12345. Lalu bersiaga mendengarkan koneksi. Selanjutnya itu fondasi koneksi TCP dasar pada server dan klien berhasil melakukan jabatan tangan atau awal dari bertukar string teks biasanya secara sinkron. Itu kayak apa ya? Kayak fungsi dari kode, bukan kode ya ini mah. Maksudnya alurnya itu alurnya. Nah, import soket ini adalah import dan seperti tadi yang sudah saya bicarakan ya, dua klien ini saling terhubung.
jika node ini mengumpulkan data, dia akan masuk ke gateway. Sebenarnya itu namanya itu server dan client, tapi nggak tahu kenapa dia bisa berubah. Nah, dari import socket ini, client socket ini, socket underscore socket AF innet. Nah, ini untuk Oke, selanjutnya kita ke print node client. Nah, di sini nih dia akan mengoutput mencoba menghubungi gateway IP gateway 127.0.1.1.2.3.4.5 gitu. Dan menghubungkan dari IP ke server itu kita menggunakan perintah client socket connect dengan IP. Nah, dengan IP 127.0.1.1.2.3.4.5 itu adalah portnya. Selanjutnya itu yang ini itu untuk menerima pesan balasan dari server. Misalnya kita nih sudah mengirim pesan ke server. Nah, nanti server itu bisa memberi balasan ke kita. Selanjutnya ini sih untuk menutup klien ya. Lanjut ke gateway. Nah, di gateway ini kita membuat soket TCP, server socket, dengan perintah server underscore socket AF init socket stream. Nah, yang kedua itu mengikat server ke IP dan port. Kayak kok mengikat? Kayak menghubungkan IP ke port. Mengikat. Setelah menghubungkan sih mengikat server ke IP. Contohnya yaitu server standby menunggu koneksi. Nah, dari sini nih dia menunggu pesan yang dikirim dari klien. Nah, selanjutnya sini dia sudah menerima koneksi dari node atau dari klien. Maka dia akan mengoutputkan koneksi diterima dari klien. Selanjutnya mengirim pesan verifikasi ke klien. Dan ini akan memverifikasi bahwasannya pesannya ini sudah diterima loh. Selanjutnya ke 6 itu tutup. Nah, kita akan lanjut ke checkout latihan 2. Nah, di checkout latihan 2 ini kita sudah memiliki perbedaan. Di latihan 2 ini kita itu mengirim data sensor terstruktur, ID, suhu, kelembapan dari klien melalui server, bertugas membedakan data tersebut agar bisa dibaca per komponennya. Oke, kita tetap menggunakan import socket karena kita akan mengimport dari node ke gateway. Sebelumnya ini di node ini sebenarnya tidak terlalu banyak sih berubahnya. Langsung ke gateway aja. Nah, di gateway ini kita akan membuat soket TCP dengan server dengan perintah server underscore socket buat socket AF init socket treatment dan bin dan list tuh. Nah, dia setelah ini dia akan mengoutputkan nih server gateway. Nah, server gateway ini akan mengoutputkan server gateway aktif di port 123.4.5. Selanjutnya dia akan menerima koneksi dari node dan selanjutnya dia menerima data mentah dalam bentuk byte
dengan perintah database sama client underscore socket dot reach 1024. Oke, dia akan selanjutnya dia akan mengoutputkan received atau data mentah. Yang keempat itu dia akan melakukan kode database menjadi teks atau string. Yang kelima itu trailing, itu akan proses parsing data, membedakan format ID suhu kelembapan. Nah, contohnya itu KSN sama dengan 001.28.5,58. Selanjutnya pisahkan antara di sini kita memisahkan antara ID dan data angka berdasarkan tanda titik 2. Selanjutnya itu bersihkan tanda kurung suku dan lalu pisahkan suhu dan kelembapan berdasarkan koma. Penampilan hasil pricing sesuai format contoh output dosen. Nah, karena saya kayak gini biar saya nggak terlalu pusing. Nah, jadinya tuh kayaknya setelah dia melakukan ini, nah dia akan melakukan output perintah parsing not ID string astagfirullah, strip nilai suhu, nilai kelembapan, strip. Selanjutnya dia akan exception dengan perintah jika jika dia tidak sesuai, maka dia akan mengoutputkan error format data yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan. Soal. Oke, yang keenam tutup. Kita akan masuk ke latihan 3. Nah, latihan 3 ini lumayan banyak ya. Nah, di latihan 3 ini itu tuh kita membuat server menjadi multitasking atau menggunakan library trading agar bisa melayani banyak klien secara bersama tanpa antri. Nah, kalau yang di kedua tadi itu kan kita harus antri ya. Kita tuh kayak harus benar-benar antri. Nah, di latihan 3 ini kita menerapkan multitasking mengatasi kelemahan latihan 2 yang bisa menjalani satu klien dalam satu waktu. Sekarang setiap klien di sini ini diberikan tren jalur proses sendiri-sendiri sehingga dia tidak perlu mengantri lagi. Gateway bisa menangani banyak IoT node sekaligus secara paralel. Nah, di sini tuh kita mengadef tangani klien ya. Untuk mengambil nama thread yang sedang berjalan. Contoh thread 1, thread 2 gitu. Selanjutnya ke trailing ini penerimaan data dari klien. Nah, yang ini itu proses parsing data atau format ID suhu kelembapan. Selanjutnya ada tampilan log sesuai format dosen. Kenapa saya nulisnya sesuai format dosen? Karena saya melihat dari contoh soalnya. Lalu di sini di sini nih dia akan memberikan output menangani node ID, nilai suhu, nilai kelembapan, selesai melayani koneksi tertutup. Selanjutnya di exception ini dia akan memberikan output terjadi kesalahan saat memproses data. Final ini pastikan soket klien selalu ditutup setelah selesai. Nah, kita tuh selalu memastikan bahwasanya klien ini akan kita tutup bahwasanya kalau kita sudah melakukan pengetesan atau pengiriman pesan. Selanjutnya kita akan membuat soket TCP dengan
Kode ini bisa untuk menampung antrian koneksi. Nah, dia akan memberikan output gateway dan output server gateway multitrain aktif di port 123 dan 4 dan 5. Dia akan melakukan perulangan agar server terus berjalan menerima klien-klien baru dengan perintah will through client socket client address server socket accept. Selanjutnya membuat thread untuk thread baru khusus untuk menangani klien yang baru masuk. Nah, selanjutnya itu kita masuk yang ke B ya, sudah. Yang ini sudah. Selanjutnya B itu menunjukkan secara live modifikasi pada sistem mana server hanya akan memproses data telemetri jika diawali dengan prefix IoT. Jika data yang masuk tidak memenuhi kriteria prefix, program harus mereset action untuk ini menampilkan kesalahan di terminal dan secara otomatis menutup. Jalankan tujuan hasil dan oke. Nah, di yang keempat ini kita tuh disuruh melakukan perubahan Nah, kita itu akan melakukan perubahan tuh di sini. Melakukan kelas. Nah, ini kita tuh membuat custom exception source untuk perintah untuk tambahan kelas. Selanjutnya
Polyhinella. Kita membutuhkan mohon maaf ya Bu kalau kedengeran suara berisik.
ini. Oke. Loh,
Nah, accept annotation user ini protokol ini untuk menangkap error prefix dan menampilkan kesalahan saat di terminal nanti. Kita save terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke data input ini, kita ganti ya.
Ya cuma itu aja yang kita rubah. Di sini kita akan masukkan tuh dia jadinya kayak terjadi kesalahan saat memproses data not itu. Sudah merupakan sesuatu, tidak ada tanda kurung, bukan tidak ada petik, bukan titik dua, titik dua. Nah, transfer ini, tuh. Balik data ditolak ke IT inilah. Coba sekarang kita kombinasi 02 tuh 19 gitu. Nah, jadi
Cukup sekian dari saya, mungkin nanti saat saya nge-push tidak ada dalam video. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.